Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 118. Bagaimana kabarmu Zan? Lihatlah dulu tubuh kamu begitu kecil dan krempeng, tapi sekarang sudah kekar juga berotot. Alhamdulillah ana baik bang. Seharusnya ana datang ke pesantren ini 5 bulan yang lalu. Tapi ana sibuk. Lo berarti sudah lama kamu pulang dari Tarim. Gus Azan meringis. 5 bulan lalu bang. Abi yang suruh ana pulang ke Indonesia katanya. Ana harus cari istri di negara ini dan cepat-cepat memberikan Abi cucu. Tapi ana sampai sekarang belum bisa cari calon istri yang pas. Wes kalau gitu kamu cari aja jodoh kamu di pesantren ini. Mungkin dari ribuan santri, Wati ada salah satu yang ngena di hati kamu. Tiba-tiba Azan teringat perempuan yang bersikap begitu blak-blakan padanya tadi pagi. Lah tidak tahu namanya tapi sepertinya memiliki ikatan dari keluarga Al-Husain. Buktinya perempuan itu bisa masuk sesuka hati ke dalam. Abdin dalam saja tidak bisa masuk. Semudah itu ke sana, malahan harus lewat ke belakang bukannya dari depan pintu utama. Ana gak tahu bang. Doain semoga ana cepat-cepat dapat jodoh hehehe. Amin Allahumma amin, Gus. Kiai Fatih sama Umi Harumi mau pulang ke pesantren mereka. Kenapa kamu tidak ikut? Tidak mungkin karena alasan adik kembar tak identikmu. Itu kan. Senyuman yang menghiasi pria yang memiliki wajah manis keturunan Jawa itu sedikit menurun. Abi suruh ana jaga Farah di sini bang. Entah apa yang akan dia lakukan di sini tapi ana harus mengawasinya. Cek, kalian tidak melihat Omar ya? Atau pura-pura buta? Kesal anak itu karena sejak tadi dia seperti dicuekin. Astagfirullah, abang hampir aja lupa. Omar pergi dari sini sekarang. Abi cariin kamu. Katanya kamu harus setor hafalan hari ini. Ingatkan hukuman apa kalau telat. Abi kan tidak suka anaknya tidak datang tepat waktu. Omar terdiam sejenak lalu berterima histeris. Hua Bang Hilmi kenapa baru kasih tahu Omar sekarang? Abi pasti hukum Omar ini mah. Ini semua salah Bang Hilmi karena telat kasih tahu. Anak laki-laki yang ini berumur 6 tahun itu berdiri sambil mengambil beberapa rambutan ke jubah putihnya lalu berlari pergi dengan cepat. Namun sebelum pergi dia menyampaikan kekesalannya terlebih dahulu pada sang abang. Dasar abang pikun. Padahal masih muda tapi pikunnya kebangetan. Gus Hilmi memijat kepalanya merasa pusing akan tingkah laku adiknya. Omar begitu lucu ya bang, sahut Gus Azan tertawa renyah melihat adik dari teman lamanya yang berlari dan beberapa kali jatuh. Lucu dari mananya? Dia nakal san. Cuman sama Abi aja patuh dan sisi kalemnya keluar. Waktu Omar ke Tarim bareng Kiai Laksa dia masih berumur 3 tahun. Sikapnya tidak berubah ternyata sampai sekarang. Mengenai adik kamu saya boleh bertanya? Tanya Gus Hilmi tiba-tiba serius. Tanya apa bang? Abi, Ikram dan saya sendiri kebingungan akan sikap Farah yang sekarang. Maaf bukannya saya menjelek-jelekan adikmu Hasan. Hanya saja dia berubah, tidak seperti dulu lagi. Saya tidak sedikit pun mengenalinya sekarang. Apalagi saat saya mendengar cerita dari Abi jika Farah ingin tinggal di pesantren dan membuat Ikram luluh hatinya dan menikahinya. Orang tuamu pun malah ingin pergi dan meninggalkan Farah dan kamu di sini. Azan mengusap wajahnya lalu tersenyum miris. Adik ana memang berubah bang. Dia bukan lagi Farah yang dulu. Ini semua salah ana dan keluarga ana. Maksudnya Umi terlalu memanjakan Farah. Saat Farah berumur 20 tahun dia ingin pergi dari pesantren dan kuliah di luar negeri. Awalnya Abi menolak mentah-mentah keinginan Farah. Namun Umi yang tidak mau Farah
Sedih memohon pada Abi hingga Abi menyetujuinya walaupun berat. Bahkan Ana pun sempat menentang tapi akhirnya ikut setuju karena bagaimana mungkin seorang kakak menghentikan keinginan adiknya dalam mengejar cita-citanya. Azan menghela napas panjang saat rasa desa di dadanya mulai datang. Saat itu Farah kuliah di London sendirian. Kami tidak khawatir karena universitas di sana sudah disediakan tempat tinggal. Apalagi setiap sebulan sekali Ana maupun keluarga yang lain sering mengunjunginya. Kami sekeluarga kira Farah akan baik-baik saja selama di London. Tapi kami salah, Farah diam-diam sudah terjebak pergaulan bebas. Ketika kami mengunjunginya dia seperti Farah yang kami kenal. Namun ketika kami pergi, dia bukan Farah yang kami kenali. Azan menghentikan ceritanya. Kini dia beristighfar dan setengah menenangkan diri dia. Melanjutkan cerita yang sempat tertunda. Didikan agama yang keluarga kami ajarkan selama ini telah hilang dalam hatinya. Kami tahu kebenaran itu di saat 5 tahun setelah Farah lulus kuliah di sana. Itu pun Ana yang awalnya tahu dari ponsel milik Farah. Di mana beberapa pesan Ana baca kebanyakan dari pria asing yang mengajaknya berkencan dan foto-foto di saat Farah dan teman perempuannya pergi ke tempat yang tak seharusnya mereka kunjung. Saat Ana tahu kejadian itu, Ana memberikan ponsel Farah pada Abi dan di saat itu Abi murka lalu memaksa Farah untuk menceritakan semua yang selama ini dia sembunyikan. Keimanan dalam diri Farah telah hilang. Dia terjebak dalam dunia bebas. 5 bulan lalu Farah pulang ke Indonesia dan kini Abi dan sekeluarga yang lain berusaha mengembalikan Farah ke jalan yang benar. Setelah itu Farah mendapatkan kabar jika Ikram menikah. Kalian pernah mengundang kami untuk datang tapi kami tidak datang. Inilah alasannya. Farah ingat dia memiliki teman kecil yang selalu ada untuknya dan cinta itu kembali datang. 3 bulan. Berusaha menepis perasaannya, kemudian dia terus menangis karena tidak bisa menepis pikiran Ikram dari ingatannya. Ini semua karena Nijam. Anak dari istri ketiga Abi memberikan foto Ikram padanya. Foto di mana Ikram begitu tertawa lepas bersama seorang perempuan di belakang punggungnya. Ana tahu itu istrinya walaupun wajahnya tidak terlihat. Umi dan Abi yang tidak mau putrinya terus menangis dan terpuruk akhirnya menyetujui keputusan Farah yang ingin menjadi istri kedua Gus Ikram. Ana tidak bisa mencegah karena mungkin Gus Ikram akan setuju tapi ternyata tidak. Ikram akan setia pada istrinya. Ini salah, ucap Gus Hilmi dengan raut wajah datarnya setelah diam dan mendengar cerita dari teman lamanya ini tentang Farah. Farah harus kembali ke Solo sekarang, Gus. Bawa dia, didik dia kembali di pesantren. Jika tetap ada di sini, saya yakin mentalnya akan semakin terguncang karena keinginannya tidak akan pernah terwujud. Saya tahu Ikram tidak akan menduakan istrinya. Daripada adikmu semakin sakit hati lebih baik bawa pergi dia sekarang. Masukkan saja gadis itu ke rumah sakit jiwa. Teriak seseorang yang tiba-tiba datang. Itu Zayan, dia berniat ingin mengambil sisa rambutan yang ditebang oleh Kang Abdul di belakang dalam malah mendengar cerita dari kedua pria ini dari awal. Lo akan semakin memperburuk keadaan adik lo jika lo membiarkannya tetap di sini. Zayan yang sopan kalau bicara. Tegur Gus Hilmi membuat Zayan meringis. Maaf Gus, gue emosi soalnya. Yulia sudah banyak menderita. Gue gak mau hubungan pernikahan ada orang kedua. Walaupun Ustadz Ikram bilang akan setia, tapi kita gak tahu kan hati seseorang. Bisa aja cinta Ustadz Ikram pudar dan menikahi Farah itu setelah dia tahu kondisi gadis itu. Gue gak mau lihat teman terbaik gue sedih karena cintanya. Lo dengarkan kata-kata gue. Zayan maju mendekati Gus Azan yang terdiam. Gus Hilmi malahan dibuat heran karena Zayan kenapa bisa dekat dengan adik iparnya. Keimanan di hati adik lo udah rusak.
Jangan lo rusak lagi dengan cara menjadikan adik lo menghancurkan rumah tangga orang lain, apalagi rumah tangga teman terbaik gue. Didik dia kembali dengan tegas di pesantren lo. Abaikan permintaan, rengekan, dan juga tangisannya. Jika lo dan keluarga lo masih sama kaya dulu, dia tidak akan bisa berubah. Haruskah gue yang ajarin tuh cewek biar paham? Zayan tertawa akan lontarannya. Jangan deh, takut adik lo tertekan dan kena mental karena mulut gue ini pedas banget kayak cabai rawit. Tapi gue bicara sesuai kenyataan, bukannya asal ngomong aja. Dan juga, dia menepuk pipi Azan dengan ekspresi datarnya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama atau tidak kalian tidak akan bisa maju untuk terus menjalani kehidupan yang kalian inginkan. Setelah mengatakan itu dia bersiul sambil mengambil beberapa rambutan di dekat pohon rambutan yang sudah ditebang. Haruskah ia ikut ke pasar bersama Kang Abdul dan menjual rambutan ini? Lumayan kan? Uangnya buat jajan, karena uangnya sudah habis. Beberapa minggu ini ayahnya tidak mengirimkan uang untuknya. Sial, apa karena ia sempat menolak keluar dari pesantren ini? Memang Mahesa pernah datang ke pesantren dan ingin membawa Zayan pergi. Tapi dia menolak walaupun sempat terjadi adu mulut berakhir Abi Laksa dan petugas keamanan santri memisahkan ayah dan anak itu. Zayan masih berada di pesantren walaupun ayahnya terus menyuruh untuk keluar dari tempat yang menjadi rumah ternyaman ini. Dan karena kejadian itulah Zayan tidak memiliki uang. Uangnya mungkin hanya ada recehan dan itu tidak berlaku untuknya yang selalu boros. Apalagi dia sempat meminjam uang pada Baya dan Rion, dan sekarang masih tidak cukup. Aish, hidup miskin ternyata sesulit ini, gumam Zayan. Tererkek. Zayan, ayah kamu jenguk tuh. Teriak Baya dengan napas terengah-engah, memegangi kedua lututnya lalu mengusap peluh keringat di dahinya. Bilang aja gue ogah ketemu dia, sahut Zayan lalu melanjutkan kegiatannya yaitu menghafal kitab yang susahnya minta ampun sambil menggigit rambutan yang juga begitu susah untuk ia gigit karena giginya yang tengah sakit. Sial. Gue kesal karena Kang Abdul sama si Rion pergi ke pasar berdua. Kenapa gue gak diajak coba? Mereka pikir gue akan kabur lagi kayak waktu itu. Gak bakalan lah anjir, kalau gue kabur ke mansion yang ada gue gak akan bisa kembali ke pesantren lagi, gumamnya begitu kesal. Tapi Zai, ayah kamu dari wajahnya yang aku lihat rindu kamu loh. Dia jauh-jauh datang ke pesantren demi kamu. Aku yakin kali ini dia gak minta paksa kamu buat keluar dari pesantren. Lo gak tahu aja sikap ayah gue baik. Kalau tetap agak aja ke B apalagi sampai ke Z. Tujuannya datang ke pesantren ini pasti ingin membawa paksa gue pergi kayak seminggu lalu. Gue udah nyaman di sini Bay, pesantren adalah tempat ternyaman yang selama ini gue cari. Kali ini beda Say. Wajah tegas ayah kamu bisa aku tatap tadi karena ekspresinya bukan marah kayak waktu itu. Sekarang tatapannya malahan kayak merindukan kamu Say. Sama satu lagi yang harus kamu ketahui, ayah kamu sakit. Aku tahu dari wajahnya yang pucat dan terus memegang kepalanya kayak kesakitan gitu. Ekspresi wajah Zayan berubah seketika. Lo gak bohong kan? Mana mungkin pria tua itu sakit? Seminggu lalu gue lihat dia bugar dan sehat. Aku gak buta Say. Kamu lihat aja sendiri. Malahan tubuh kekar ayah kamu makin kurusan loh. Zayan seketika pergi dari asramanya, menuju ke tempat khusus untuk para santri ketika orang tua mereka datang berkunjung. Cek, kenapa Gus Ikram menolakku? Aku kan cantik dan aku lulusan universitas terbaik di London. Seharusnya dia bangga karena aku rela menjadi istri keduanya. Teriak Farah begitu kesal. Istrinya saja setahuku hanya lulusan SMA.
Seharusnya Gus Ikram tahu mana yang berhak dia miliki dan mana yang harus dia buang. Tentu saja dirinya layak untuk menjadi seorang istri dari Gus Ikram. Apa kekurangannya? Lah berpendidikan di London, dan poin baiknya ia bisa menjadi istri yang terbaik. Yulia hamil. Dia tertawa sinis. Kini topeng yang sejak tadi dia tutup-tutupi. Sifat aslinya telah keluar. Pasti nanti anaknya akan menjadi anak pembangkang karena perempuan itu tidak ada becus mendidik anaknya. Dia tidak memiliki etika, apalagi saat itu dia main masuk lewat jendela. Mendidik dirinya sendiri saja tidak becus. Apalagi anaknya nanti. Jelas aku akan bisa mendidik seorang anak. Gus Ikram harus menjadikanku istrinya, dan kita lihat saja akhirnya pasti aku yang lebih unggul dari perempuan itu. Dari wajah pun aku lebih cantik daripada dia. Farah menepuk pipinya dengan pelan, menatap genangan air di depannya yang terlihat wajahnya yang begitu memikat kaum bawah. Wajahnya ini menjadi daya tarik saat ia berada di London. Ia menyukai wajahnya dengan wajahnya. Dapat membuat orang terpikat. Ini serius Ning Farah kan? Hua ini bukan mimpi kan? Farah mendongak lalu tatapannya jatuh menatap dua santriwati yang berada tak jauh darinya. Ia tersenyum tipis dan raut wajah sinisnya kini berubah menjadi ceria. Iya ini aku Farah. Kalian kenal aku ya? Tanyanya dengan wajah malu-malu. Tentu saja. Kami berdua mengenalmu Ning. Kamu begitu populer karena bisa lulus di universitas di London. Masya Allah, Ning Farah tidak hanya cantik tapi berpendidikan dan berilmu. Siapa yang bisa menolak Ning Farah coba? Pipi Farah mulai memerah, dia senang karena dua santri ini memujinya. Ia jadi teringat temannya di London yang membawanya pergi dari zona nyamannya, dan bisa masuk ke dalam kehidupan yang tidak pernah ia rasakan. Dan begitu menyenangkan sampai ia lupa akan jati dirinya, lalu terjebak dalam pergaulan bebas. Sampai sekarang pun Farah masih berada di zona kehidupan yang telah menjadi pilihannya. Walaupun keluarganya berusaha untuk membuatnya kembali ke kehidupan yang lama. Jangan memujiku berlebihan. Pasti di pesantren ini ada yang lebih cantik daripada aku. Contohnya istri dari Gus Ikram yaitu Yulia. Sasha dan Najwa saling pandang lalu tertawa. Menurut kami Ning Farah lebih cantik. Benar Naj, jauh lebih cantik daripada Yulia, sahut Sasha. Farah pura-pura kaget. Yulia, kalian kenal dengan istrinya Gus Ikram? Tentu saja kami kenal. Raut wajah Farah berubah menjadi sedih. Beruntung ya Yulia bisa menjadi istri dari Gus Ikram. Seharusnya Ustadz Ikram menikahnya dengan Ning Farah. Dulu kan Ning sempat dijodohkan dengan Ustadz Ikram kan? Farah mengangguk. Aku tidak cocok dengan Gus Ikram makanya kami tidak bersama. Sasha dan Najwa menggeleng kuat. Ning Farah cocok dengan Ustadz Ikram. Malahan, lebih cocok daripada Yulia. Dia itu munafik, berlagak sok baik di hadapan Ustadz Ikram dan keluarganya tapi aslinya jahat. Asalkan Ning tahu masa lalu Yulia itu buruk. Pacarnya pernah ngamuk bawa pasukan dan mau serang pesantren untuk bawa Yulia pergi. Untung aja Ustadz Ikram berhasil cegah. Walaupun dia harus kena tusukan di perutnya. Farah terkejut, dia baru tahu. Apa kalian bisa menceritakan lebih dalam lagi tentang Yulia? Tentu saja Ning. Najwa begitu bahagia karena ini kali pertama dia mengobrol dengan Ning Farah. Mungkin saja ia bisa menghasut perempuan ini untuk mendekati Ustadz Ikram dan membuat Yulia patah hati. Najwa akan begitu bahagia karena Yulia adalah perempuan yang begitu dia benci, dia harus menderita. Kita lihat saja perempuan sok seperti Yulia harus tahu posisinya yang sebenarnya.
Abi Laksa, Umi Husna, di mana kedua orang tua Ana? Tanya Gus Azan menatap heran. Sekitar apalagi saat mobil putih yang terparkir di halaman dalam sudah tidak ada. Tidak mungkin mereka udah pergi. Gus Hilmi ikut bingung. Abi Laksa dan Umi Husna saling pandang. Lalu wanita parubaya itu menjawab. Kalian dari mana aja? Kiai Fatih sama Harumi udah pulang beberapa menit lalu. Katanya kamu dan adik kamu ingin berlama-lama di pesantren ini. Siapa tahu kan ada salah satu santri yang ngena di hati kamu Gus Azan. Wajah Gus Azan sedikit memucat. Abi dan Uminya pergi. Kenapa tiba-tiba, padahal ia juga ingin pergi dan membawa Farah agar tidak semakin jauh melakukan masalah di pesantren ini. Abi kamu dapat telepon dari istri ketiganya, katanya anak bungsunya sakit. Dan karena cemas dia langsung pergi bersama Harumi, sahut Abi Lakas akan tahu keheranan dari Azan. Gus Azan dan Gus Hilmi saling melemparkan pandangan lalu menghela napas panjang. Mereka terlalu banyak bicara untuk melepas rindu sampai tidak sadar jika mobil Kiai Fatih telah pergi dari wilayah ini. Abi, Umi, maafkan Azan, sesal Gus Azan yang sudah menanggap orang tua sahabatnya orang tuanya juga. Ana dan Farah harus pergi. Ana takut Farah semakin membuat masalah di pesantren ini. Hus kamu ini Zan. Kenapa kamu bicara buruk tentang adikmu? Farah gak buat masalah kok. Malahan Umi bahagia karena Farah datang dan mau menginap beberapa hari di sini. Farah yang bilang. Umi Husna mengangguk membuat Gus Azan semakin dibuat stres. Umi Husna sepertinya belum tahu tujuan keluarga Ana datang ke sini. Farah ingin merusak rumah tangga Gus Ikram dan istrinya. Dia berbeda sekarang, bukan Farah yang dulu Umi kenal lagi. Ana harus segera membawa dia pergi sebelum terjadi masalah yang tidak kita inginkan. Deh. Umi Husna yang baru tahu tentu saja terkejut. Apa maksudmu Gus? Farah ingin merusak pernikahan Ikram dengan menantu Umi. Kedua Gus itu mengangguk. Iya Umi, sekarang Gus Azan harus membawa Farah ke pesantrennya. Dia tidak boleh berada di sini, sahut Gus Hilmi dengan tegas. Obrolan tegang mereka berhenti saat suara azan asyar terdengar. Sebaiknya kita selesaikan masalah ini setelah salat asyar, perintah Abi Laksa. Umi, di mana Farah sekarang? Tanyanya. Farah jalan-jalan ke pondok tadi. Mungkin bentar lagi akan pulang ke dalam. Kalau Ikram di mana? Tanya Gus Hilmi.